Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini pertama-tama pada mata pelajaran PPKN kelas 7 seperti biasa, sebagai pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa. Nah, pada video kali ini mari kita bahas tentang bab 2, yaitu norma dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sebelum saya lanjutkan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kita harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu pada bab 2 3.2, yaitu memahami norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. 4.2-nya mengkampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, dapat mendeskripsikan peran norma dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi dan menerapkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalian juga bisa simak materi di buku siswa pada halaman 25 tentang bab 2. Yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian norma. Norma itu merupakan kaidah atau aturan yang mengatur tata kelakuan masyarakat. Nah, pengertian norma ini sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Adapun pengertian norma yang lainnya adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Selanjutnya ada norma dan sanksi. Norma itu adalah panduan, tolak ukur atau pedoman dalam bertingkah laku. Sanksinya keadaan yang dikenakan pada pelanggar norma, baik fisik maupun psikis. Nah, ini salah satu beberapa macam norma dalam masyarakat. Itu ada norma agama, norma moral atau kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian norma itu terdiri atas dua hal pokok, yaitu ada perintah yang merupakan berupa keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya yang dipandang baik. Yang kedua ada larangan. Larangan adalah yang berupa cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dianggap tidak baik. Jadi norma ini ada perintah dan larangan. Jadi kalian bisa membedakan antara perintah dan larangan. Selanjutnya ada ciri-ciri norma sosial. Nah, pada dasarnya norma sosial ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, umumnya tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, warga masyarakat patuh. Yang keempat, apabila norma dilanggar, maka pelanggar harus menerima sanksi atau hukumannya. Yang kelima, norma sosial tidak bersifat statis sehingga dapat mengalami
perubahan. Jadi ciri-ciri norma sosial ini tidak tertulis dan bersifat statis. Jadi sehingga dapat mengalami perubahan, sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Selanjutnya, dalam kehidupan masyarakat, norma itu mempunyai tujuan. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan masyarakat agar aman dan tertib, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat, sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Selain dari tujuan, ada pula fungsi dari norma. Yang pertama, norma sebagai sistem pengendalian sosial, yang artinya norma menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi norma itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yang artinya norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, fungsi norma sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Artinya norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang keempat, fungsi norma itu sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, yang artinya adalah norma, terutama norma hukum, dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa macam-macam norma. Salah satunya adalah norma agama. Norma agama ini adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama, yang bersifat mutlak, yang mengharuskan ketaatan para penganutnya. Apabila seseorang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat, orang tersebut cenderung melanggar norma-norma agama. Nah, di sini norma agama sumbernya dari kitab suci. Sanksinya mendapatkan dosa bagi pelanggar. Contoh ini contoh perilaku yang terpuji, yang menuruti norma, mentaati norma, yaitu membaca kitab sesuai agama, beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Perilaku yang tercela, tidak menuruti norma, itu bisa seperti perilaku mencuri, menyontek, dan berbohong. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan dapat diartikan sebagai kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, norma kesopanan ini berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat dan bersumber dari adat istiadat kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Bagi orang yang melanggar terhadap norma tersebut akan dicela, dicemooh, atau dikucilkan oleh masyarakat. Nah, di sini contoh norma kesopanan. Jangan meludah di sembarangan tempat. Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Minum dan makan tanpa mengeluarkan bunyi yang mengganggu. Nah, ini salah satu contoh norma kesopanan. Nah, perhatikan gambar tersebut. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal. Dalam norma kesusilaan ini, bagi orang yang melanggar norma akan timbul perasaan gelisah, cemas, dan lain-lain. Nah, norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani. Sanksinya ada rasa penyesalan dan malu. Contoh perbuatannya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini salah satu contoh gambar dilarang mencontek pada saat ujian. Nah, ini adalah norma kesusilaan. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini merupakan peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara
atau oleh lembaga kekuasaan negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat negara. Keistimewaan norma hukum ini dibandingkan norma lainnya terletak pada sifatnya yang memaksa. Sanksi berupa ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan maupun denda. Nah, contoh norma hukum ini: tidak melanggar tata tertib lalu lintas, patuh terhadap tata tertib sekolah, tidak melakukan tindakan kejahatan. Nah, jika kalian melanggar dari salah satu norma hukum, jadi kalian dikenakan sanksi atau denda. Nah, ini salah satu contoh norma hukum. Kira-kira bisa dipahami dari contoh gambar norma hukum. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran daring hari ini bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.